Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga keluarga kita dan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan dohiran wa batinan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sang peterang hati dari kesesatan menuju keterangan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, Pak Guru akan menerangkan. Jadi kalian di rumah tolong disimak dan dimengerti dan difahami apa yang akan Pak Guru terangkan berikut ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran yang kedua untuk Al-Quran Hadis kelas 6 MI Al-Kalam dan Pasar, yaitu kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Qadar. Baik, tolong didengarkan dan disimak penjelasan Pak Guru berikut ini. Baik anak-anak, di situ terdapat surat Al-Qadar. Qiraah kita baca berulang-ulang dengan tajwidnya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, selanjutnya kita mengartikan dari per ayatnya. Untuk surat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, jadi isi surat dari Al-Qadar ini, ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang mulia. Untuk ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Jadi, apakah kalian tahu bagaimana malam kemuliaan itu? Seperti apakah malam kemuliaan itu? Lanjutkan ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi malam tersebut itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, makanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia, karena keistimewaannya malam tersebut melebihi dari 1000 bulan. Ayat yang keempat, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Dan pada malam itu turun-turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi pada malam itu semua malaikat itu turun Dan Jibril itu dengan seizin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya. Makanya
doa terkabul itu berada pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi di malam tersebut itu adalah malam yang mulia karena pada malam itu malaikat-malaikat turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, jadi sampai terbitnya fajar, malam itu memang sangat mulia. Dan jarang orang mendapatkan malam itu kecuali orang-orang yang terpilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Baik anak-anak, nah untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tentang penjelasan surat Al-Qadar. Nah untuk penjelasannya, surat Al-Qadar itu terdiri atas 5 ayat. Jadi surat Al-Qadar itu terdiri atas 5 ayat. Surat Al-Qadar itu terdiri dari atas 5 ayat. Jadi banyaknya surat Al-Qadar itu 5 ayat. Dan juga surat Al-Qadar itu termasuk golongan surat Makkiyah. Kalian sudah pernah mengetahui bahwasannya surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, ataupun surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Makanya disebut dengan surat Makkiyah. Dan surat Al-Qadar itu diturunkan setelah surat Abasa. Nah, rentetannya bahwasanya surat Al-Qadar ini diturunkan setelah surat Abasa. Yang keempat, surat Al-Qadar diambil dari perkataan Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu maksudnya. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya asbabun nuzul atau turunnya surat tersebut, ini adalah asal usul turun dari surat Al-Qadar atau yang disebut dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran tersebut. Nah, yang pertama, dalam suatu riwayat ditemukan bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut seorang Bani Israel yang berjuang di jalan Allah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus-menerus. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. Maka Allah menurunkan surat Al-Qadar ayat 1-3 bahwa satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi yang bersumber dari Mujahid. Nah, itu maksudnya bahwasanya memang malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia. Sampai di sebab turunnya itu karena ada dulu di masa Nabi itu ada Bani Israel yang berjuang di jalan Allah dan dia menggunakan senjatanya selama 1000 bulan, terus menerus menggunakan 1000 bulan menggunakan senjatanya. Tapi di sini Allah Ta'ala menurunkan Al-Qadar ini mengganti bahwasannya ada sebuah malam yang mana malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah malam itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang memang malam yang istimewa, yang pahalanya melebihi dari 1000 bulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa di zaman Bani Israel itu terdapat seorang laki-laki yang beribadah malam hari hingga pagi dan berjuang memerangi musuh pada siang harinya. Perbuatan itu dilakukan selama 1000 bulan juga. Maka Allah menurunkan Quran surat Al-Qadar ayat 1-3 yang menegaskan bahwasannya satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amal 1000 bulan Bani Israel tersebut. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid, sama penjelasannya. Intinya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia yang terdapat di bulan Ramadan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya juga kita akan menjelaskan tentang pokok-pokok isi surat. Nah, pokok-pokok isi surat dari Al-Qadar itu apa saja? Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang penuh berkah dan keistimewaan.
Dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau 84 tahun. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan atau 84 tahun. Walaupun malam itu disebut oleh Rasulullah pada malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan, namun ia bertekad dalam hati bahwa malam-malam sepanjang Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Jadi ada yang berpendapat bahwa 10 akhir dari bulan Ramadan itu di hari-hari tak ganjil 21, 23, 25, 27 itu malam Lailatul Qadar. Tapi ada yang menyebutkan juga tidak. Di dalam Al-Quran juga, Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar berisi tuntunan hidup yang akan memberi arah perjalanan kehidupan umat manusia. Di dalam Al-Quran memuat ajaran pedoman dan mencapai kecerdasan akal dan wujudkan kehidupan yang aman dan damai serta penuh berkah. Anak-anak, untuk tugasnya pada hari ini yaitu kalian menulis surat Al-Qadar beserta artinya di buku tulis. Setelah ditulis bisa difoto, jika sudah selesai bisa dikirim melalui Classroom ataupun WA. Baik anak-anak, itu saja untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.